Bisa dibilang kayak kesimpulan dari apa yang aku bilang tadi, bahwa orang yang memiliki mindset, growth mindset atau pola pikir yang berkembang, dia akan memiliki kesempatan dan peluang yang lebih banyak daripada orang yang memiliki pola pikir fixed mindset. Karena orang yang growth mindset, dia mau terus belajar, dia mau mencoba berbagai bidang, gak hanya di bidang yang dia suka aja, dan akhirnya peluang datang dari berbagai arah. Gitu. Jadi bisa dibilang para pengusaha di Indonesia, bahkan di dunia ini, mereka yang sukses berhasil punya rumah gedongan, pabrik puluhan miliar, mobil apa tuh segala macam yang harganya ratusan triliun rupiah atau apa, itu adalah orang-orang yang punya growth mindset. Kenapa aku bisa bilang ini? Ini karena udah ada penelitiannya bahwa kebanyakan para pengusaha itu adalah orang-orang yang growth mindset. Dia jelas karena mereka mau belajar. Kalau mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau mencoba hal-hal baru, mereka nggak mau mendatangkan sebuah peluang itu, ya mereka nggak akan jadi kaya, mereka nggak akan jadi pengusaha, mereka nggak akan berkembang gitu kan. Sama ketika diterapkan kepada diri aku kayak kok bisa sih sampai 5 cabang, itu karena apa? Ya karena aku mempelajari gimana cara cari investor, gimana cara berkomunikasi dengan investor, gimana cara ngerayu investor biar mau ngasihin duitnya ke aku, mempercayakan aku duit sekian ratus juta ke aku buat bikin cabang gitu ya. Karena aku belajar gitu loh, aku mau, walaupun aku kesehariannya mungkin bisa dibilang ya kulineran, kotak hati rasa, tapi kan aku juga belajar tentang investor, tentang apa, beda-beda, ya apa-apa, karena aku punya pola pikir yang berkembang, karena aku mau mendatangkan peluang dan kesempatan dan kekayaan itu, gitu, simbolnya seperti itu. Next. Nah ini, ciri-ciri orang yang punya mindset berkembang, kira-kira kalian ada gak sih ciri-cirinya? Yang pertama, tidak takut gagal dan menganggap kegagalan adalah sebagai tempat untuk belajar. Istilahnya tuh gak gampang menyerah. Misal kalian mau jualan nih, siapa nih namanya? Kofifa ini pengen buka bisnis kuliner nih di UNES nih. Terus dia nyoba-nyoba bikin kentang goreng pakai aneka bumbu. Baru buka sebulan merasa kok sepi. Ya udah aku nggak merasa ini nggak bisa, akhirnya tutup. Coba kalau kamu itu fixed mindset ya, tapi kalau kamu punya growth mindset, kamu ketika gagal kamu akan coba mengevaluasinya. Apa sih yang bikin sepi? Oh ternyata kentangku itu udah melempem, jadi orang nggak suka. Nah, gimana caranya biar kentangnya nggak gampang melempem? Terus oh ternyata orang-orang banyak yang nggak tahu tentang usahaku. Lah gimana caranya biar tahu? Ya diiklanin. Jadi mengevaluasi apa kegagalan tersebut. Jangan malah langsung menyerah gitu. Karena kalau langsung menyerah ya udah bubar. Contohnya balik ke diri aku lagi nih. Tahun 2020 baru berjalan sekitar 1 tahun atau setengah tahun ya. Aku ada lupa. Baru pindah ke KW itu, tiba-tiba pandemi datang, biar anjlok. Susah banget untuk mempertahankan bisnis. Biaya sewanya tinggi banget di UNES, dulunya ada birokrat gak takut banget. Mahal banget sewanya di KW itu ya. Kalau ada birokrat turunin dikit harga sewanya. Nah itu tahun 2020 itu ya luar biasa banget. Bahkan untuk ngegaji karyawan aja harus cari sana sini. Jadi jangan dikira untung terus, enggak. Boncos tuh pasti ada. Tapi aku jadikan pelajaran gimana caranya bertahan, gimana taktiknya apa. Aku jemput bola. Jadi buat teman-teman yang masih ada di UNES dan terjebak nggak bisa pulang, aku tawarin kayak delivery order gitu loh, diantarin, misal mau diantarin sakit apa, dilayanin aja, udah nggak apa-apa, capek nggak apa-apa, buang-buang bensin nggak apa-apa, yang penting bisnis tetap jalan, karyawan tetap makan, bisa makan, biaya sewa tetap kebayar daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, gitu. Dilakukan berbagai cara gitu. Yang kedua, tidak menganggap kritik sebagai serangan, melainkan cara untuk perbaiki diri. Nah ini nih, dalam artian tuh nggak gampang baper. Kalau ada orang lain yang ngehujat atau ngeritik bisnis kita kayak, iya apaan, produk itu doang dijual sok-sokan 5 cabang gitu kan, nggak enak gitu kan, kadang awal, kadang asin gitu kan. Nah ya udah, jangan dimasukin ke hati, justru dicari tahu
menganggap kritik sebagai serangan, melainkan sebagai evaluasi dan proses memperbaiki diri gitu. Next, saya minum dulu boleh ya? Ini ada mas-masan. Mindset atau pola pemikiran yang berkembang adalah suka mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit daripada yang biasa dikerjakan. Sulit di sini artinya adalah tantangan yang berkembang. Misalnya apa nih? Contohnya kembali ke diriku aja deh. Misalnya apa ya? Katsuka ini, kita ini jualan produknya tuh katsu. Tapi kok lagi ngetren misalnya kayak dimsum-mentai gitu kan? Wah, kira-kira Katsuka bisa nggak ya bikin katsu mentai tapi aneh nggak ya? Gitu kan? Nah, daripada bikin misalnya cuma katsu dikasih saus yang biasa, itu kan terlalu biasa, terlalu mainstream. Coba nih nantang diri untuk nyoba bikin saus mentai yang enak dan dikolapin ke katsu apakah cocok atau enggak. Jadi itu daripada bikin sambal-sambal yang udah biasa, menantang diri untuk ngikutin tren gitu loh. Akhirnya terciptalah sebuah katsu mentai yang disukai sama banyak orang. Jadi lebih suka tantangan gitu, mencoba tantangan. Karena kalau kita nggak pernah mau mencoba, kita we never know gitu. Next. Nah ini, melihat tantangan sebagai kesempatan dalam bereksperimen dalam mencari solusi. Nih, salah satu tantangan yang baru saja terjadi adalah ketika mau buka Katsuka di Jogja, tantangannya adalah di sana itu saingannya tuh udah besar-besar dengan harga yang murah-murah. Sedangkan Katsuka ini masih merintis. Tapi kita tak takut. Kita malah justru melihat tantangan tersebut jadi kesempatan. Kita eksperimen. Oke, kita gaskan aja Katsuka dengan produknya seperti ini, harga seperti ini. Kita gak usah turunin harga, udah biar mereka aja yang perang harga. Kita malah di sini berhasil nggak? Nanti kita gacor-gacoran buat marketnya segala macam. Kita coba berbagai cara. Jadi jangan pernah takut dan jadikan tantangan itu tuh sebuah solusi atau ya buat mengembangkan diri kamu lah. Karena kalau enggak ya, kalau aku takut sama hal-hal yang tadi aku jabarin ya aku gak bakal buka di Jogja kayak gitu. Next. Tidak terfokus hanya pada hasil, tapi juga kemajuan-kemajuan kecil yang dibuat selama mencapai hasil. Ini adalah bagian dari apresiasi diri, misalnya self reward. Dalam artian kalau kita sudah berhasil mencapai sesuatu, kita itu jadi yang dievaluasi itu bukan hanya kegagalan, keberhasilan itu juga dievaluasi. Ketika kita berhasil, wah, kok ini berhasil ya? Kok ini berhasil? Oh ini kok berhasil laris ya? Kayak misalnya, oh bikin katsu mentai kan tadi tantangannya berat nih. Katsu harus dipaduin sama saus mentai yang sesuai tren. Kok bisa berhasil? Kok bisa laku di pasaran? Ini kenapa? Gitu loh. Kenapa? Oh ternyata karena ya satu faktornya adalah mengikuti tren. Kedua ternyata rasanya tuh gatok. Gatok tuh apa ya? Gatok tuh apa bahasa Indonesia-nya? Nyambung, kok gatok gitu. Nyambung gitu kan. Sedangkan kegagalannya adalah ada menu yang kami tarik karena penjualannya kurang, itu juga dievaluasi dan diganti dengan menu baru yaitu bento yang lebih naik lagi. Jadi hal-hal baik keberhasilan maupun kegagalan coba kalian evaluasi ketika kalian ingin melakukan atau meraih sesuatu gitu. Next. Dapat memecahkan masalah secara kreatif. Nah ini, jadi ketika kalian menemukan satu masalah, langsung coba aja biar enak. Ya ditanggapinya yang kreatif gitu loh, biar out of the box, biar gak sama kayak di pasaran. Kayak misalnya di pasaran ini lagi tren ramen nih. Oke, ramen ini Jepang sama kayak Katsuka, tapi kayaknya kalau Katsuka itu ikutan bikin ramen kayaknya gak bakal laku nih. Kenapa? Karena kan udah diteliti sebelumnya, karena ya sudah banyak ramen. Coba deh bikin misalnya bakmi katsu atau apa, kan kreatif tuh bakmi tapi kok bakmi katsu. Nah nanti coba ditawarkan, ketika boom berhasil ya udah, masalah terpecahkan secara kreatif, out of the box. Jangan yang datar-datar aja, jangan ikut-ikut orang. Kalau mau ngikutin orang itu harus pakai cara ATM, amati tiru modifikasi, jangan ciplok. Boleh ditiru tapi harus ada hasil pemikiran kreatif dari kalian, apapun itu. Misalnya kamu suka nulis nih, siapa nih namanya nih? Siapa mbak? Syahna suka nulis. Dia sering ngeliatin titik besar itu penulis bukan? Penulis ya? Sering ngeliatnya tuh Magdalena
galau misalnya gitu, atau gaya-gaya anak senja melo tapi agak nyindir generasi Z gitu. Nah, Isyana ini pengen niru kayak Irsa Besari, tapi apa ya, pengen